Jadi kita hari ini membahas tentang surah Al-Lahab. Ya. Di mana surah Al-Lahab ini mempunyai beberapa nama. Di antara nama-namanya adalah yang pertama Al-Lahab itu sendiri yang diambil dari ayat pertama ya. Lahab itu arti dasarnya adalah dari lafaz lahbun ya. Yang secara bahasa arti dasarnya adalah api yang tidak berasap. Jadi lahbun itu secara lugah, secara arti dasar bahasa artinya adalah api yang tidak berasap. Pernah menyalakan tungku hau? Pernah? Bikin api unggun pernah? Kalau kita pernah memperhatikan hawu bin tungku itu ya. Kalau apinya kecil dia asapnya banyak. Tapi kalau apinya sudah gede, sudah membebelah, membebelah ya. Membulak. Ya, membulak-bulak gitu. Itu dia asapnya tidak ada. Nah, lahbun itu diartikan api yang tidak berasap saking gedenya. Di kalangan orang-orang Arab, api yang gede itu disebutlah sebagai lahbun. Nah, kata Lahab ini bukan nama asli, ya, bukan nama asli karena kalau di dalam Al-Quran itu seperti ini. Kalau disebut dengan kalimat abu, ya, kesininya itu bukan nama asli gitu loh. Kalau istilahnya itu kunyah, ya, julukan, ya, lanihan, kayak Abu Hurairah, dia bukan nama asli. Nah, kayak Mamsus, kayak Bibing, kan nama aslinya mah Rojak sana. Berbeda dengan nama yang disebut nama asli seperti Isa, Musa, Nuh, itu nama asli. Kalau di sananya ada Abu Lahab, Abu Jahal, itu bukan nama asli ya. Siapa nama aslinya nanti kita bahas. Jadi yang pertama penamaan surah Al-Lahab ini diambil dari ayat pertama ya. Ada lafaz Abu Tabbat Yada Abi Lahab. Dan nama kedua disebut juga Al-Masad, yang berarti tali ijuk ya, tali. Atau ada juga yang menyebutkan surah ini adalah surah Tabbat. Dia termasuk surah Makkiyah. Apa surah Makkiyah teh? Yang turun sebelum hijrah. Yang turun sebelum Rasul hijrah. Ya. Jadi Rasul teh hijrah teh di Mekah ke Madinah, di Madinah ke Mekah itu. Dari Mekah ke Madinah. Dia merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah teh surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi ini harus sering saya sampaikan bahwa surah Makkiyah Madinah itu, Makkiyah Madaniyah itu bukan surah yang turun di Mekah atau yang turun di Madinah ya. Karena sangkut pautnya bukan masalah tempat, tapi masalah waktu. Ya teh novel lancar nanti. Namun surah Makkiyah teh kade ulah ngajawab surah nu turun di Mekah sanes. Salah. Turun setelah surah, ada yang tahu nggak? Setelah surah apa? An-Nasr. Lain setelahnya. Oh lain sudah susunanna. Oh so iya. Jadi nanti kita posisikan si penyusunan surah itu ada yang susunannya secara penyimpanan mushaf, ada yang susunannya secara penurunan dari malaikat Jibril ya. Dimana kalau secara susunan diturunkannya surah itu, Al-Lahab merupakan surah yang turun setelah surah Al-Fatihah. Jadi Al-Mudathir, Al-Fatihah, baru Al-Lahab.
Bisa dibuka surah Asy-Syu'ara ayat 214 dulu. Naon cenah? Ayat 214. dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat Muhammad yang terdekat. Ya, itu. Asbabun nuzul surah Al-Lahab ini adalah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu surah Asy-Syu'ara ayat 214. Di mana waktu itu Rasul diperintahkan Allah untuk menyampaikan dakwah atau mendakwahkan syariat itu secara terang-terangan kepada kerabat terdekatnya. Ya, untuk memulai dakwah secara terang-terangan ya. Jadi kan Rasul itu ketika menerima kenabian itu awal-awalnya beliau menyampaikan dakwah itu secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi. Nah, maka beberapa waktu turunlah surah Asy-Syu'ara ini 214 ini bahwa dakwah Rasul itu diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Subuhnya Rasulullah langsung ke atas bukit. Ke atas bukit. Bukit apa itu? Bukit Safa ya kalau nggak salah. Ya, Bukit Safa. Memanggil seluruh keluarganya. Ya Bani Manaf, ya Bani Fulan, ya Bani Abu Thalib, semua dipanggil. Sehingga ada sahabat yang bertanya kepada yang lainnya, apakah engkau mengenal siapa yang berteriak di atas bukit itu? Sahabat yang sudah mengenal langsung itu suara Rasulullah. Mendengar panggilan seperti itu dari Rasul, tidak begitu lama berselang para sahabat berkumpul sudah, termasuk Abu Lahab di sana itu. Abu Lahab pun ikut berkumpul di sana. Apa yang didakwahkan Rasul waktu itu adalah menanyakan bagaimana, kata Rasul, bagaimana jika pada pagi hari ini muncul musuh untuk menyerang kalian dari balik bukit ini. Apakah kalian akan mempercayaiku? Maka jawab mereka, tentu saja karena engkau tidak pernah berbohong. Mendengar kalimat seperti itu, Abu Lahab yang notabene dia itu temperamen ya. Dia langsung berdiri sambil menunjukkan sambil mengepal-ngepalkan tangannya itu. Sambil berkata, "Taballaka ya Muhammad, taballaka ya Muhammad." Celaka engkau Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Hanya untuk hal seperti ini kalian mengumpulkan kami di sini. Jadi Abu Lahab itu tersinggung. Dia dikumpulkan, dikiranya untuk berita apa gitu kan. Jauh-jauh ke gunung tiris-tiris ini bahasa orang. Hanya untuk mendengarkan berita seperti itu, makanya dia marah kepada Rasul itu dengan ucapan tabbalaka ya Muhammad, tabbalaka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Maka untuk membalas ucapan Abu Lahab itu turunlah surah Al-Lahab ini. Makanya hampir sama, tabbalaka tabbat yada. Ya, kalau tabbalaka itu celaka, kecelakaan bagimu Muhammad. Sambil dia mau, kalau bahasa bibing mah acong-acongan. Disangkana kalau Abu Lahab mah berita itu terpenting. Padahal yang dinilai esensi dari dakwah tadi itu bahwa para sahabat itu dituntut untuk percaya kepada Rasul itu, bahwa Rasul itu adalah pemberi peringatan gitu. Tapi ternyata ada yang menolak, yaitu Abu Lahab itu sendiri. Ya. Ayat pertama ada lafaz tabbat yada abi lahabi wa tab. Lafaz tabbat
Ini ya. Ini asalnya dari tababa. Ini kalau belajar sorof, tani sukun ini, ini adalah ciri untuk jenis perempuan ya. Kemarin Bibim belajar bahasa Arab kan ya? Anak punya Indomie. Karena Indomie. Sarang Masalah. dan fi amanillah. Sampai jumpa lagi itu. Tabat ini asalnya adalah tababa ya. Kita perhatikan kalau di Quran di sana di rumah saya itu si ba-nya ini ada syaddahnya, ada tasdidnya. Barangkali di setelah lama beda. Sebuah huruf kalau dia disyaddah, dia hakikatnya dua ngarendeng kayak gini. Jadi, kenapa sih ngarendeng di bahasa Inggris nanya? Nah, itu. Bertetanggaannya. Sehingga dia dilebur. Ya. Dia dilebur ya, jadi tabak gitu. Ini tanya apa? Tanya adalah ciri mu'anas. Begini, sedikit menyimpang nih ya, biar paham dulu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan misal ada kalimat ayah makan nasi. Ini si pelaku ayah ini dia pelakunya adalah laki-laki. Ya. Maka bentuk makan ini dia bentuknya akan laki-laki juga. Ya ada, ini sebagai pelaku kalau di istilahnya itu fa'il ya. Ya ada, ini berjenis perempuan. Maka nanti si fi'ilnya, si kata kerjanya pun akan berjenis perempuan gitu. Dalam kaidah bahasa Arab itu seperti itu. Kalau si pelakunya laki-laki, maka kata kerjanya juga harus laki-laki. Kalau kata si pelakunya perempuan, ibu misal. Nah, si kata kerjanya pun ini harus perempuan juga. Tabat ini asalnya tababa. Tabba ya, tabba gitu di idghamkan. Itu ya betul istilah ininya. Dilebur itu. Ya, diidghamkan ya. Asalnya tababa atau tabba ya, kalau diidghamkan jadi tabba. Ini tabba. Ta ini adalah ta ciri untuk menunjukkan bahwa si pelakunya adalah berjenis perempuan. Jadi tabat asal kalau laki-laki mah yang pelakunya taba gitu. Karena secara apa isim secara jenis itu kalau dia anggota tubuh yang berpasang-pasangan pasti jenisnya perempuan. Ainun, udhunun, rijlun itu dia jenisnya perempuan. Arti dasarnya celaka. Ya, taba ini arti dasarnya celaka. Tababa celaka. Nanti akan menemukan kalimat halaka. Artinya celaka juga. Nanti ada menemukan kalimat wailun. Celaka juga. Wailun celaka, halaka celaka, tababa pun celaka. Bedanya kalau halaka atau wailun dia celaka dan orang yang celakanya sadar bahwa dia itu celaka gitu loh. Yang mana? Ini, yang dua ini. Yang dua ini. Halaka sama wailun ini. Artinya sama-sama celaka. Tapi kalau halaka atau wailun, dia celaka dan orang yang celakanya itu sadar bahwa dia celaka gitu. Sementara tababa, dia celaka tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang celaka gitu. Bedanya seperti itu. Kayak anak jatuh dari sepeda atau kita lah jatuh dari motor misal.
celaka itu, celaka ya. Dan kita sadar bahwa kita itu sedang celaka. Dan kita akan berterima kasih jika ada orang yang mau menolong gitu. Karena kita tahu bahwa kita itu sedang celaka gitu. Itu menggunakan halaka atau wailun. Tapi kalau menggunakan kata tababa, jika budak nuniron, kayak anak yang lagi nyontek, anak yang lagi nyontek, kalau lagi ujian nyontek, dia itu sedang celaka sebetulnya. Iya. Tapi dia tidak sadar bahwa dia itu sedang celaka. Gitu. Merasa benar. Merasa benar, nah itu maksudnya. Jadi sadar tidak sadarnya bukan barometer pingsan tidaknya, bukan. Maksudnya ketika seorang celaka itu ada yang menyadari bahwa dia itu sedang celaka, ada juga yang tidak gitu. Jadi kalau yang celaka, yang halaka sama wailun mah dia musibahnya real, terlihat nampak, makanya sadar ya. Kalau Bisa, yang tababa mah celakanya nanti nggak kelihatan. Nah, gitu. Bisa. Ya. Makanya dia nggak sadar. Ya kan anak yang lagi nyontek kayak gitu ya. Kayak orang yang jatuh di lingkaran riba itu. Kebanyakan orang dia tidak sadar. Akan baiklah dah mampu ieu mayaran misalnya. Apalah. Nggak sadar bahwa dia itu sedang celaka. Nah, itu tababa. Jadi kalau yang sadar sedang celaka, kalau diingetin atau ditolong berterima kasih. Nah, itu. Kalau yang tidak sadar dia marah. Nah, gitu, betul. Iya. Karena dia merasa benar. Iya. Lafaz yada ini dari yadani. Yadun 1, yadani 2, aidun. Kalau satu tangannya yadun, kalau dua tangannya yadani atau yadaini. Kalau banyak tangannya aidun. Itu jamak taksir. Makanya ada ayat zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas, aidun. Itu banyak tangan. Jadi nu ngarusak di darat sang di lautan teh sanes bibing wungkul. Itu maksud nama. Telah celaka, ya ada 2 tangan. 2 tangan abi asalnya dari abun. Nanti pasangan abun itu sama umun ya. Abun atau umun ini biasanya diterapkan untuk orang tua ideologis. Ya, nanti ada orang tua secara biologis, ada orang tua secara ideologis. Abun dan umun itu biasanya, walaupun nanti bisa ya diterapkan kepada orang tua biologis juga. Tapi biasanya diterapkan kepada orang tua secara ideologis. Pernah dengar lafaz ummul mukminin? Pernah ya? Sematan untuk siapa itu? Ibunda Aisyah ya. Ummul mukminin, ibu orang-orang beriman. Kalau ummu diartikan secara biologis, berapa miliar orang mukmin yang ada di dunia? Pernah dengar lafaz Abu Hurairah? Pernah ya? Abu itu bapak, Hurairah ucing. Kalau ya, mamsu. Kalau abu diartikan secara biologis, maka tidak tidak etis ya kita menghina bahwa seorang ahli hadis itu cunihin ka ucing misalnya. Ya kan Abu Hurairah kan bapak ucing. Masa bapak biologisnya ucing kan etis gitu maksud. Jadi abu ini adalah sematan atau sebutan untuk bapak yang dia
secara ideologis ya. Lahab, ini tadi sudah kita bahas bahwa lahab itu adalah api yang tidak berasap ya. Maksudnya saking gedenya api itu sehingga dia tidak mengeluarkan asap. Watabba, ini dia maf'ul mutlak, penguat dari kalimat tabat ini. Celakalah dua tangan Abu Lahab, benar-benar celaka. Benar-benar celaka. Seperti lafaz idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncangkan, zilzalah, benar-benar guncangnya. Aku pukul kau, benar-benar kupukul. Berarti mukulnya itu serius gitu loh. Ancamannya benar-benar. Ancamannya benar-benar gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncangkan, benar-benar guncangnya. Berarti guncangnya itu bukan kayak digini-gini doang gitu. Wah, benar-benar gitu. Bukan ancam doang. Bukan. Iya, Ancam sehingga emaknya ke anaknya. intinya si kata kerjanya itu benar-benar ditekankan. Ini pun sama. Tabat, celakalah, telah celaka. Ya ada dua tangan Abu Lahab. Wattaba, benar-benar celakanya. Berarti ini bukan main-main gitu. Bukan sebatas diamputasi ini. Ini yang harus kita perhatikan. Banyak yang memaknai arti ayat ini secara hakiki, ya, secara tekstual. Kalau bahasa Matahari Asli mah sejalan terahnya. Ya. Saujrat mah gitu. Dibayangkan oleh mereka itu tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka dua tangan Abu Lahab. Yang celaka tangannya doang. Berarti tubuhnya nggak celaka. Yang celaka dua tangannya, berarti dua kakinya selamat gitu. Itu banyak yang mengartikan ayat ini secara hakiki tekstual. Saujratnya. Pertanyaannya, apakah yang celaka ini hanya tangannya saja? Jadi ini kalau dalam ilmu balaghah disebutnya majaz mursal ya. Seperti kalimat kamananya teh nova teh teka tinggal pangambung acan. Bukan pangambung doang. Ya. Kemana sih teh nova teh nggak nampak hidungnya, batang hidungnya. Kabayang kalau kita mengartikan lafaz kalimat batang hidungnya doang yang datang tokor mah hidungna teu ayahnya urang teh nya. Menisa ke rumah awasan. Sederhana. Minimalis ya. Mengikuti tren rumah. Yang disebutkan batang hidungnya paling yang dimaksud seluruh tubuhnya. Nggak mungkin batang hidungnya doang yang datang. Tolong buangin asbak. Ya? Kalau kita mengartikan kalimat itu secara tekstual, yang dialungin itu asbaknya. Kalau maksudnya isi asbaknya. Banyak dalam Al-Quran itu bahasa majaz mursal, seperti fi janatin tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga itu tajri mengalir dia min tahtiha, di bawahnya itu anhar, sungai. Pertanyaan, yang mengalir itu sungai apa airnya gitu kan? Nah, ini majaz mursal banyak ya. Istilah-istilah seperti ini. Jadi kita harus pandai mencerna sebuah kalimat, dan untuk memaknai lafaz ini harus belajar balaghah ya. Tabat siada, celaka, telah celaka. Yada dua tangan. Disebutkan dua tangannya saja. Padahal yang dimaksud seluruhnya. Seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dia celaka. Kenapa celaka? Karena tadi itu Abu Lahab itu adalah seorang yang dia dengan tangannya menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Tabalaka ya Muhammad, tabalaka ya Muhammad. Sambil
Makanya karena tangannya yang beraksi waktu itu, Allah disandingkan juga dengan kalimat. Karena kan yang tangannya ini adalah pengaruh dari pikiran hati. Makanya kalau tangannya ini yang melakukan, disesuaikan dengan ayat ini. Padahal ini adalah dampak dari pikiran hati. Makanya semuanya itu terbawa celaka. Abu Lahab. Ini adalah julukan, landihan ya. Kalau bahasa istilahnya itu kunyah. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Tahu Abdul Muthalib siapanya Rasul? Oke. Ayah dari Abdullah. Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, mempunyai putra namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dia adalah kakak dari Abdullah. Jadi wah. Paman wah cenah di Indonesia mah taya wah kan paman we. Wah. Jadi uaknya Rasulullah itu Abu Lahab itu. Abu Lahab ini dia menikahkan anaknya kepada anak Rasul, kepada putri Rasul. Jadi uak ongko, besan ongko gitu. Wabes. Putranya Abu Lahab ini dia menikah nanti kepada anak putri Rasul. Nanti pertemuan Selasa depan kita bahas ya panjang lebarnya. Disebut Abu Lahab karena dia tadi kan sudah kita bahas ya, Lahab itu adalah api yang besar. Karena dia mempunyai sifat temperamen yang sangat tekawar ka singgung samet dia mah. Sahat. Ulah gede amaknya. Senggol Senggol baca. Anu gede amak mah kedah nu geulis. Kedah nu beunghar. Nanti api gelis dah. Justru bingung itu geulis teh gede amak teh naon pulungeunana. Makanya kata Rasul itu la tagdob. Janganlah kalian marah. Bisimiuni Abu Lahab. Nah lah tafsir mufradatnya sampai sini dulu. Besok kita insya Allah ayat kedua dan seterusnya ya. 5 ayat ini tuh ya. Ya, 5 ayat. Ada pertanyaan? Di Al-Qur'an mah udah artinya teh binasa. Apa perbedaan? Ya. Sama saja sebetulnya halaka pun binasa. Kalau binasa itu biasanya skalanya lebih ini. Tapi belum ke sana dulu, Mamsun. Jadi kalau tidak bisa dibina, dia dibini dulu, terus dibani. Lagi Pak.